Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berdoa semoga saudara semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang yang temukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan dan di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Dalam video ini, saudara-saudara, seorang ibu yang beragama Buddha, yang mana ia menikah dengan seorang Muslim dan lalu kemudian ia masuk Islam. Tapi sungguh luar biasa bahwa di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang Islam tidak pernah menemukan kebenaran sejati, tetapi justru menemukan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Akhirnya ia putuskan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, kita percaya bahwa ini adalah satu kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat ibu ini. Ia mau menyelamatkan supaya hidupnya menjadi berarti, menjadi berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita saksikan bersama-sama. Oke, shalom, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yustia Oktavianti. Saya 3 bersaudara, saya anak nomor 2, saya punya kakak laki-laki dan punya adik perempuan. Masa kecil saya mempunyai orang tua yang lumayan berada. Bahkan papi saya itu seorang anggota GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop 21, dia direktur di sana. Dia juga anggota MPR fraksi Golkar. Saya dari latar belakang keluarga itu beragama Buddha, di mana Buddhanya itu bukan Buddha yang mereka pelihara, tapi lebih dari Buddha Konghucu. Kita menyembah leluhur kita punya meja abu, kita sembahyang Cai Cap Gop, kita sembahyang Cengbeng, kita sembahyang setahun sampai 4 kali. Terus, saya masa kecil saya anak yang paling di antara mereka bertiga. Saya disekolahkan di SD budidaya karena latar belakang kedua orang tua saya Buddha. Dalam keuangan papi saya dimasukkan sekolah yang Hafid di Tarakanita dulu. Di rumah saya belajar agama Buddha, sekolah saya tahu agama Katolik. Sebetulnya masih kecil, saya ada situ mungkin saya ada luka di batin saya sampai kelas 1 saya belajar, saya suka sekali belajar musik. Saya belajar musik sama teman saya, dia seorang Islam, saya seorang Buddha waktu itu karena baru sekolah di Katolik ya. Tetapi ternyata, dia ada niat pada saya SMP kelas 1. Jadi, mmm, keluarga saya tahu, tapi karena untuk menjaga nama baik papi saya, kita tidak bisa melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Saya rasa pada waktu itu mungkin saya nggak mikir apa-apa karena masih terlalu kecil buat saya. Akhirnya orang itu seperti sampai papi saya memutuskan saya pindah ke tempat papi saya punya kakak di Kelapa Gading. Saya kelas 2 SMP saya sudah pindah di Tuna
karya kelapa gading. Begitu kehidupan saya rasa karena masih terlalu kecil, jadi saya cuma tahu Silakan Ibu. Ya, shalom. Tadi saya sudah menceritakan masa kecil saya, di mana saya ada sesuatu luka yang mungkin itu menjadi satu luka batin saya, sehingga saya tidak menemukan agama saya berjalan sampai pada umur 16, saya akhirnya menikah sama suami saya pertama. Saya menikah mengikuti agama orang tua saya secara Buddha. Jadi kita tidak ada ke catatan sipil, tidak ada ke wihara, kita cuma sembahyang saja di depan leluhur, itu sah. Tapi anak saya pun di akte lahir anak di luar nikah. Saya punya 3 anak dari suami pertama. Dari anak pertama, ketiga itu saya bekerja di bengkel di daerah Bungur, sedangkan suami nganggur. Untuk menutupinya, saya ajak dia untuk nganterin saya kerja, terus saya buat seolah-olah dia bekerja seperti saya gitu. Sampai saya pada waktu saya kerja, dia meninggalkan surat kalau dia akan pergi cari uang gitu. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya ditinggalin bertiga sama anak saya. Keadaan waktu itu papi saya pun sudah berhenti kerja karena kita. Saya pernah berpikir kalau harta papi saya tidak akan pernah habis dimakan 7 turunan, karena papi saya bekerja dengan sangat hebat, sangat giat banget. Dia setahun bisa berkali-kali ke luar negeri untuk memilih film-film yang akan ditayangkan di Jakarta. Tetapi kita tahu sekeluarga kita tidak pernah bersyukur atas apapun. Kalau Tuhan mau membalikan itu, semua berbalik. Papi saya harus menjual rumahnya, kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Dan pada saat kejadian itu, yaitu suami saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak saya. Dengan sisa kekuatan papi saya yang ada, dia mencoba menjaga anak saya. Saya anggap papi saya itu orang yang paling luar biasa buat saya. Dengan keadaan dia tidak bekerja pun, dia berusaha untuk menyelamatkan, membiayai, mendidikan anak saya. Sampai saya merasa saya juga nggak tahu hidup saya seperti apa. Saya cuma jalanin kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya hidupin jalan mencari duit untuk makan untuk anak saya. Sampai akhirnya saya dibukakan pasar di Citra 1. Saya bertemu seseorang yang jualan di depan los saya. Pada saat itu los yang paling belakang itu, los yang besar, yang punya telepon. Jadi di antara di pasar itu cuma saya. Di los depan yang jualan telur itu dia coba pinjam telepon untuk buat kirim barang, pesan barang gitu kan. Dan akhirnya dia mencoba melamar saya. Dia orang Muslim. Awalnya saya pernah merasa benci, saya pernah merasa siapa sih lo gitu. Saya merasa saya itu merasa kalau saya itu Cina dan dia orang pribumi, tapi dengan caranya dia, akhirnya saya nikah sama dia secara siri. Waktu itu saya tanya kenapa harus nikah siri, dia bilang dia lagi proses cerai dengan istrinya. Dia tunjukin surat ke saya dan saya tidak tahu itu surat apa. Ternyata itu surat pengajuan cerai di mana dia sedang memasukkan gugatan cerainya ya. Saya jadi orang yang berusaha untuk baik. Saya berusaha menjadi pasangan yang baik. Saya belajar baca Al-Quran. Saya coba baca untuk sholat. Dan akhirnya saya juga memutuskan berjilbab dengan suami saya yang kedua. Pada masa itu saya rasakan saya juga bahagia gitu kan. Saya hamil anak pertama, saya masuk Islam di tahun 99. Saya dinikahkan secara siri oleh mertua saya, yang notabene keluarga dari mantan suami saya yang kedua itu rata-rata Muslim. Mereka tinggal di Perapatan Poncol, dari keluarga semua, dari keluarga Bapak Haji, Mama Haji, semuanya Muslim. Jadi saya berusaha untuk menjadi menantu yang
sewajarnya keluarga muslim, saya coba berjilbab, saya berusaha menjadi yang baik. Sampai saya hamil anak pertama, saya hamil lagi anak kedua. Pada saat anak saya berumur 3 bulan, saya hamil lagi. Orang-orang bilang tunggu bumbung gitu kan. Tapi ternyata pas saya hamil anak kedua, anak baru di dalam perut 3 bulan, saya dengar cerita kalau istrinya mantan suami saya, yang saya pikir sudah bercerai itu ternyata hamil 2 bulan, di bawah 2 bulan, beda sebulan sama saya. Begitu terpukulnya saya, sebab saya rasa sebagai istri saya baik, sangat baik. Bahkan saya yang luar biasanya itu papi saya, dia sempat kasih kita tinggal di Menceng, dia belikan saya rumah kecil di Menceng, dia juga kasih saya usaha, dia juga berusaha bangunkan saya kalau sahur, dia selalu bilang, "Papi udah beliin pecel lele kalau mau sahur." Begitu orang tua saya menerima keadaan saya dengan suami saya. Tapi pada saat saya tahu istrinya hamil, kekecewaan saya itu sampai batas di bawah banget. Saya cuma merasa kok katanya cerai gitu. Saya merasa ditipu oleh seluruh keluarga suami saya, dari mertua saya, dari empok-empok, dari abang-abang. Dimana saya merasa nggak ada apa-apa kan awalnya kan. Saya merasa mereka baik-baik aja, toh saya dinikahkan juga. Karena kenapa saya tidak dinikahkan resmi? Karena mereka bilang lagi proses cerai, tetapi ternyata itu satu kebohongan gitu. Saya nggak tahu saya harus gimana. Saya pergi dari suami saya dan saya juga pergi dari rumah. Karena saya begitu mengecewakan papi saya. Saya tahu beliau juga udah tidak kerja untuk membiayai 3 anak saya dari suami pertama. Saya nggak mungkin membebankan lagi. Dan kebetulan pada saat saya hamil, begitu masih bayi anak saya yang pertama, empok suami saya mencoba mengurusin anak saya yang pertama. Jadi saya pergi dengan perut saya dalam keadaan hamil 3 bulan. Saya pergi tinggal di rumah sepupu saya. Saya pergi tinggal di rumah papi saya punya cici, punya anak. Itu sepupu saya dan mereka hidupnya yang biasa-biasa aja. Saya tinggal di sana sampai menunggu kelahiran anak saya. Saya tetap pakai jilbab tahu. Saya nggak tahu saya mesti gimana. Saya cuma pengen anak itu lahir. Saya cuma pengen semua selesai. Dia tidak pernah mau menceraikan saya. Dia bilang, kalau kamu hamil nggak boleh bercerai. Saya bertahan. Tapi saya nggak mau kembali ke rumah dia ataupun ketemu sama dia. Akhirnya dia juga nggak cari-cari saya. Sampai pada waktunya saya harus melahirkan. Saya bingung dengan keadaan saya tidak kembali ke rumah, tidak minta tolong sama keluarga saya. Akhirnya saya coba putuskan ke saudara saya yang sepupu yang saya tumpangin ini, karena dia Cina yang kawin sama orang pribumi, status saudara saya itu kan. Saya coba minta sama dia gitu, tolong Bet rawatin anak saya gitu, tolong Bet urusin anak saya gitu. Soalnya ngurusin gimana, saya nggak ada kerjaan waktu itu, saya nggak ada tabungan, nggak ada apa. Akhirnya sikat lah. Dia bilang ya udah, nanti kalau di rumah sakit nanti Bebet bayarin Ci. Nanti kalau seandainya itu hari Minggu aja bawa. Soalnya waktu itu bertepatan dengan anak dia yang cowok, umurnya sama, nggak beda jauh, beda setahun. Jadi anak dia udah setahun, cowok itu dia bilang anaknya lagi panas. Aku ingat banget gitu. Udah, kita tunggu sampai hari Minggu kita mau kirim ke dia. Tapi ternyata saya mesti netein dulu. Tapi ternyata saya nggak bisa keluar air susu. Anak saya nggak bisa nyusu. Saya berusaha untuk belikan susu. Tapi karena keadaan saya baru habis melahirkan, saya juga nggak ada uang. Saya kembali telepon dia lagi. Saya cuma bilang, Bet, nggak bisa nunggu hari Minggu deh. Anaknya udah cengeng banget, nggak ada susu. Dia lapar banget. Ya udah deh Ci, bawa aja sekarang. Waktu itu saya ingat hari Jumat, saya bawa anak saya dengan air putih, botol. Tapi sampai di sana, saudara saya beliin susu apa segala macam gitu. Saya merasakan hal yang seperti itu. Walaupun saya tahu saya bisa kembali ke rumah, tapi saya kasihan sama papi saya yang sudah tidak bekerja, tetapi punya beban buat anak-anak saya dari suami yang pertama. Setelah itu, saya udah agak tenang. Saya mulai cari uang. Memang masih cari uang yang biasa-biasa, seperti saya bantuin orang ngiris-ngiris cabai, bantuin orang-orang yang ada hajatan, yang dengan bayaran 20-30 ribu, tapi itu saya lakukan supaya saya bisa tetap makan, hidup, sampai akhirnya suami saya yang kedua
itu mencari saya. Dia tetap tidak meraikan saya dan dia menanyakan anaknya. Karena saking begitu bencinya saya sama dia, saya buka jilbab saya. Saya bilang, saya tidak pernah mau masuk Islam, saya tidak pernah mau ngikutin orang yang sudah bohongin saya. Terus saya kasihin anaknya ke dia, sampai saudara saya merasa mungkin dia juga kehilangan karena dia sempat ngurus anaknya itu sampai 2 bulan. Anak yang dari kecil, dari baru lahir sampai 2 bulan, dia udah tindikin antingnya, dia udah sunatin. Tapi dia bilang, udah gak apa-apa Ci, dia kan bapaknya, biarin kasih aja. Dia bantu juga nanti. Karena ada anak di sini, dia pasti bolak-balik terus. Itu sepupu saya bilang kayak gitu. Saya kasihlah anaknya ke dia. Saya di Koramil 06 di Citra 1, saya bikin surat perjanjian kalau saya tidak akan pernah mengakui anak itu. Saya tidak pernah mau melihat anak-anak yang dari dia, dan itu benar-benar terjadi sampai saat ini. Saya nggak pernah ngelihat anak itu dua-duanya. Saking begitu benci saya, saking begitu luka hati saya. Dan disitulah saya mulai jatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Saya mulai kenal minuman keras. Saya kenal narkoba. Saya mulai pakai itu semua. Dari awal yang semua coba-coba sampai saya seperti kecanduan, dan akhirnya saya jadi berjualan. Saya berjualan narkoba tiap hari. Saya pergi ke diskotik tiap hari. Dan saya juga masih belum tahu apa agama saya. Saya udah lepasin jilbab saya tidak pernah lagi sholat. Sampai akhirnya saya ketemu orang di diskotik. Itu suami saya yang ketiga. Saya berkenalan. Saya tidak pernah mau punya pacar tinggal serumah, enggak. Saya selalu mengajak pasangan saya untuk meminta saya untuk hidup selayaknya berumah tangga. Saya ajak dia ke papi saya. Saya ingat dia datang bilang mau jadi istri. Papi saya tanya dia orang apa, dia orang Bukit Tinggi. Papi saya tanya Bukit Tinggi daratan apa lautan, ternyata dia orang Padang, lahir di Bukit Tinggi. Saya nikahlah sama dia karena saya perkenalan dia di dalam diskotik. Saya tahu itu bukan pribadi yang baik buat saya, dan ternyata memang benar dia itu punya kelainan seks. Dia itu suka melakukan seks yang aneh-aneh. Saya nikah sama dia karena udah terlanjuran. Saya minta sama papi saya. Saya cuma nggak mau nyakitin papi saya dengan kembali lagi gagal. Saya cuma nggak mau papi saya. Saya tahu dari 3 anak itu hampir semua orang tahu papi saya itu sayang banget sama saya. Dia menaruh harapan besar buat saya karena pada waktu SD saya itu juara terus. Dia ingin saya jadi dokter. Dan juga mami saya pernah bilang kalau papi saya kehilangan mama bapaknya, dia nggak pernah nangis. Tetapi kalau saya pergi dari rumah nggak pulang, itu papi saya selalu nangis. Makanya saya cuma mikirkan, saya tidak mau lagi cerai, saya tidak mau lagi kembali ke papi saya dengan dia memikirkan hidup saya. Dia udah tenang kalau saya sudah punya suami, jadi dia tahu saya tidak akan hidup di jalanan. Tapi dia nggak tahu suami apa yang saya dapetin, dan saya harus merasakan itu dengan rumah tangga di mana dia penuh keanehan, penuh kekasaran gitu. Akhirnya saya hamil anak saya yang ke-6 dari suami yang ketiga. Tapi karena begitu kasarnya dia, dari awal dia sudah mau anak saya digugurkan. Saya sampai bingung, lah kenapa digugurin ya? Aku bilang, karena menurut saya, walaupun saya nggak ke catatan sipil, tapi orang tua saya sudah merestui gitu kan. Saya tetap rawat itu anak sampai dia nggak pulang, dia duda anak 1, dia bawa anak yang umur 3 tahun. Jadi saya hidup terpisah sama dia. Saya di Kapuk, dia di Menceng. Saya hamil, dia suruh gugurin, saya nggak gugurin sampai saya waktu tapi dengan keadaan yang dia alamin ke saya itu, yang dia tetap datang nyari saya untuk saya melakukan kewajiban saya sebagai istri dengan cara-cara yang aneh gitu. Makanya saya nggak tahu harus gimana. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sampai akhirnya saya sering mengalami pendarahan. Pada waktu hamil pun saya mengalami pendarahan. Sampai anak saya yang ketiga itu lahir dari yang 6 bulan disuntik kuat sama dokter. 7 bulan sampai nggak bisa lagi disuntik kuat. Anak saya lahir prematur 1,4. Ada anak saya lahir
biasanya papi saya nggak pernah datang di anak saya yang ke-4, ke-5 lahir, dia nggak datang ke rumah sakit. Ternyata di saat itu dia cuma lihat Ius sampai saya tahu, mami saya bilang, bapak lu ada bola aja ninggalin buat lihat lu. Saya di sebelah dia, anak saya lahir 1,4, lagi dikasih penanganan sama dokter karena lahir prematur, nggak bisa nyusu, nggak bisa apa gitu kan. Saya masih lihat anak saya dibolak-balik terus saya cuma bilang, Pi, kok ini rasanya dingin gitu. Ternyata saya mengalami pendarahan yang hebat. Terus berdarah, saya sampai merasa, Pi, ini kok keluar darahnya banyak banget. Saya udah nggak tahu lagi, saya cuma bilang, Pi, dingin. Udah, saya udah nggak sadar apapun. Di situ saya diceritakan kalau papi saya tegur itu dokter, dok ini gimana? Padahal itu udah kelahirannya udah selesai, saya udah ditukarkan baju, saya udah dipakein gurita, saya udah tinggal dioper ke ruang perawatan, tetapi ternyata pas papi saya lihat saya pendarahan semakin, saya udah nggak sadar, saya semakin dingin. Papi saya bilang, ambil tindakan dok, bawa anak saya ke rumah sakit besar. Di situ papi saya yang nentuin, kalau papi saya nggak ada, dokter nggak bisa ngapa-ngapain karena dia juga panik, dokternya nggak tahu ada apa. Saya dibawa ke rumah sakit harapan kita. Di situ dengan penuh perjuangan saya sebetulnya nggak bisa melakukan operasi karena lift mati. Tapi karena saya punya teman-teman saya banyak datang nemenin. Digotonglah saya sampai saya sempat jatuh dari tandu itu dengan keadaan bugil, hampir separuh teman saya, hampir 10 orangan lihat saya keadaan bugil dengan darah yang warna pink muda dan dokter cuma bisa ambil darah dari leher. Itu yang papi saya lakukan untuk saya bisa dapat penanganan. Ternyata saya mengalami kerusakan parah di rahim dan harus diambil. Itu tahun 2002. Saya 2000. Pernah ada orang bilang kalau saya sedang hamil, saya bilang enggak. Karena saya tahu suami saya itu orang yang aneh, yang dia sendiri mungkin nggak mau saya hamil, dia cuma mau seks aja gitu. Tetapi orang itu bilang, lu perempuan, tapi lu salah sama mami lu harus. Saya percaya orang-orang yang ramal-ramal gitu. Tetapi saya ngomong ke mami saya, mami katanya ada salah sama mami, Is mesti minum cuci, kalau enggak nanti Is melahirkan, Is kalau aman. Emang lu hamil? Iya tahu, orang udah macam-macam lu dengar gituan, kata mami saya. Tapi pada saat kejadian itu, saya di rumah sakit mau operasi, mami saya bilang kalau dia tuh Tuhan, kalau emang anak saya ada salah sama saya ampuni dia. Dan pada saat itu papi saya terima Tuhan. Walaupun papi saya Buddha, dia sembahyang, dia buka Alkitab tanpa sepengetahuan papi saya. Dia bilang dia takut dimarahin gitu. Orang dulu jadi perempuan itu harus taat sama suami kan. Dia takut gitu kalau dia baca Alkitab, papi saya marah soalnya kan papi saya di rumah ada meja abu. Jadi nggak ada yang ngurusin gitu kan. Papi saya cowok satu-satunya. Saya diselamatkan dua-duanya. Saya selamat, anak saya pun selamat. Itu karena doa mami saya. Tapi hidup saya masih seperti itu. Terus, dan setelah anak saya lahir pun, saya sempat pisah sama suami saya. Sampai anak saya berumur 6 bulan, dia minta tolong untuk saya kembali ke dia. Dia akan berjanji berubah. Saya ingat waktu itu saya diajak pulang ke Padang. Mamanya mohon untuk bisa menerima. Saya berpikir mungkin ada saatnya orang berubah. Saya kasih kesempatan sama suami saya lagi. Ternyata itu nggak berubah. Dia masih seperti yang itu. Mungkin gila mungkin. Akhirnya saya putuskan, saya tinggalin suami saya. Saya nggak tahan. Saya pun waktu tinggal sama suami saya, anak saya tetap ada di Kapuk. Saya yang ngurus anaknya dia. Jadi saya hidup meninggalkan semua anak-anak saya. Tapi saya harus mengurus anak dia gitu. Dan karena saya udah nggak sanggup dengan keadaan itu, saya pergi. Saya ingat kata-kata dia, kalau lu pergi dari rumah ini, lu jangan pernah balik lagi. 2009 saya sudah tidak punya suami. Akhirnya saya semakin bergelut dengan narkoba. Saya makin dekat dengan narkoba. Saya berjualan, saya memakai. Waktu itu saya merasa saya orang yang tidak pernah takut. Kemana-mana saya membawa narkoba itu, saya menjemput, mengambil. Bahkan dengan nyamannya pada saat saya harus ambil barang sampai berapa kilo, saya sempat beli baju ke mall. Saya nggak merasakan takut apapun saat itu. Sampai saya ditangkap, saya bisa 86, saya ditangkap, saya bisa 86. Sampai di
terakhir saya ada ketangkep di 29 Maret. Saya ketangkep berempat, tetapi 3 kita bisa pulang termasuk saya. Dan pada saat itu harusnya ada kesempatan saya kembali ke rumah. Saya kembali ke rumah. Yang begitu bertahun-tahun saya tinggalin rumah, yang saya tidak pernah kembali untuk tidur. Saya pulang karena waktu itu adik saya satu-satunya yang ngurusin anak saya. Dia punya kesempatan bisa punya anak yang dengan rasa beberapa tahun dia menikah. Saya lihat dia melahirkan di rumah sakit, saya tungguin sampai dia lahir tanggal 1, saya tanggal 3, saya pulang. Entah iblis apapun yang mengusik saya ribut sama mami saya karena misalnya mau kembali ke rumah sakit. Saya cuma bilang, "Mam, capek, Yus bolak-balik nganterin." Karena begitu emosinya saya, udah kalau mami mau pergi masih Koko aja. Saya telepon Koko saya suruh anterin mami saya ke rumah sakit dan saya kembali ke Kapuk. Sampai di Kapuk tidak ada kebenaran, ada orang yang datang. Waktu itu teman saya, dia cuma bilang minta bantuan kalau dia mau perlu inek sama sabu. Dia nggak punya duit tapi dia punya motor. Dia tahu saya punya channel untuk bisa mengutangin dia dengan jaminan motor dia. Saya berikan itu apa yang dia pesan, saya kasih sambil saya tunggu gitu kan. Saya rasa udah berapa lama dia nggak balik-balik. Saya coba telepon, "Mat, lo ada di mana?" Saya bilang gitu. Saya pun udah merasa cemas. Saya tidak ada di kos, saya ada di Indomaret di samping kosan saya. Tapi dia jawab kalau saya ada di BRI di samping Indomaret. Saya sampai aneh kenapa dia ada di BRI. Saya sempat keluar dari warnet itu untuk tengok ke BRI. Ternyata dia belakang, "Jangan gerak, saya di Polda Metro Jaya." Di situ saya masih sempat, monyet gue ketangkap lagi. Dalam hati saya cuma berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang masih bisa 86. Saya pun masih berpikir saya bisa dengan kekuatan saya bisa bebas gitu. Saya coba nego, polisi yang nangkap saya coba minta 86, tapi polisi bilang, "Yus, dari Polda itu setan juga nggak bisa keluar." Saya dengan kedagingan saya dengan segala kekuatan yang saya punya, karena saya merasa saya bisa melewati apapun, sesakit apapun saya pernah hadapin. Saya datanglah di Polda dan saya di sana pun jadi kayak orang yang ditakutin. Sebetulnya bukan karena saya kasar, tapi karena saya itu sangat-sangat takut, sehingga dengan ketakutan saya mencoba menggertak lebih dahulu gitu, membuat keadaan berbalik. Saya coba nge-move mereka dulu gitu. Saya bilang, "Gue baru masuk penjara nih, kalau ada apa-apa lu tolong kabarin." Dan mereka pikir saya itu berani, padahal saya takut sekali. Begitu sampai saya di Polda, saya masih sempat jualan lagi. Ternyata yang saya tahu tidak akan pernah bisa orang berubah cuma dibawa masuk penjara kalau bukan dari kitanya. Begitu sampai saya dikirim ke Pondok Bambu, dan itu pun yang masih saya lakukan. Tapi ada kerinduan saya untuk minta maaf sama papi. Tapi saya orang paling takut karena papi saya itu orang yang sibuk. Papi saya tahu, kalau saya ingat kalau masih kecil, kalau saya udah kerja, kalau saya mau berangkat sekolah, papi saya udah pakai dasi. Saya udah ngalamin, wah, dia bos gitu. Jadi kesempatan buat ngomong sama papi saya pun saya harus lewat sekretarisnya, saya harus lewat supirnya gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak ada komunikasi yang bisa saya lakukan, tapi selalu saya berusaha seperti, "Sama tahun baru, Pap." Ya. Selalu papi saya jawab dengan 1 kata, 2 kata, ya. "Selamat ulang tahun, Pap." Ya, makasih. Tidak ada kata-kata yang panjang yang dia berikan buat saya. Saya sampai di Pondok Bambu, saya dengan kehidupan saya yang masih mengandalkan kekuatan saya. Bahkan lebih hebat lagi, dulu di luar saya cuma kerja yang kecil-kecil. Di Pondok Bambu saya bisa kenal jaringan internasional, saya bisa mencetak uang banyak banget. Saya bisa punya anak buah banyak banget. Saya merasa saya jadi lebih hebat lagi setelah saya di penjara. Saya nggak tahu ada apa. Sampai petugas KPLP, Kalapas itu merasa benci sama saya. Gimana caranya mereka sidak kamar saya, mereka TO saya, tapi saya tidak pernah ketangkap karena saya coba join sama orang-orang petugas-petugas lainnya yang bisa diajak kerja sama. Sampai akhirnya di tahun 2015 saya dioper ke Semarang. Saat saya dioper ke Semarang itu, saya nggak tahu rencana Tuhan apa. Saya cuma beranggapan, padahal saya punya uang, padahal saya bisa bayar petugas. Tapi tetap saya sampai di Semarang. Begitu sampai sana, keadaan di sana lebih steril lagi. Jangankan HP, duit aja kita nggak bisa pegang.
Bahkan emas, anting, cincin apapun tidak bisa masuk ke dalam. Kerjaan kita cuma ngangkatin paping, rumput, guntingin rumput. Saya masih berpikir kalau nggak tahu saya harus di situ ada apa. Tapi di situ saya dengar papi saya sakit kanker tulang sumsum. Keluarga saya ngabarin kalau papi saya sakit kanker tulang sumsum. Saya punya kesedihan yang sangat banget. Saya merasa, Tuhan, saya belum minta maaf sama papi saya. Saya belum diampuni sama dia. Saya berkomitmen sendiri. Pada saat saya dengar papi saya sakit kanker tulang sumsum, saya cuma bilang, Tuhan, saya pengen ketemu papi saya. Apa yang mesti saya lakukan, Tuhan? Apa yang Engkau mau, Tuhan? Dari situ saya mulai baca Alkitab. Saya minta dikirimin Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya dengar firman Tuhan. Saya ke gereja, karena setiap hari di Semarang itu ada ibadah. Saya coba tiap kadang sehari 2 kali. Saya coba setiap kali ibadah saya datang. Saya coba ngajuin diri saya mau belajar jadi singer. Saya coba ngajuin diri saya belajar jadi WR. Saya pengen lakukan apapun itu cuma untuk menyentuh Tuhan, supaya Tuhan jawab saya, supaya saya bisa ketemu papi saya. Tapi ternyata Tuhan nggak kasih kesempatan saya ketemu papi saya. Agustus papi saya meninggal. Dengan kekuatan uang yang ada, saya coba untuk balik, saya coba untuk izin. Saya udah atur untuk pengawalan saya dari lapas, petugas, pesawat. Saya udah siapkan dananya, tapi saya ternyata nggak ada bond, nggak dipanggil untuk pulang. Pas saya telepon, adik semua bilang, kita 3 saudara, Ci. Gue sibuk, bisa kok saya cari rumah. Saya nggak bisa. Itulah yang bikin saya lebih sedih. Kita bersyukur keadaan di mana papi saya 2014 papi saya panggil semua keluarganya, suruh kumpul. Saya bingung ada apa. Mami saya bilang, papi lu panggil adik-adiknya semua. Kenapa? Dia yang mutusin untuk mengubur ya abu engkong dari mami saya, engkong dari mami mau dibaptis. Luar biasa itu doa mami saya. Tapi nggak berani ke gereja. Tak sama saya punya abu, tapi papi saya sendiri, tapi adik-adiknya semua bingung gitu, kaget, hah? Gitu. Dia yang begitu fanatik, dia yang begitu sayang sama orang tuanya, sampai sembahyang atau apa dia selalu ngingetin. Tapi itulah panggilan dari mami saya. Mami saya mendoakan terus tiap hari. Akhirnya papi saya terima Tuhan. Dan pada saat papi saya meninggal, satu yang saya pikir, pasti papi saya masuk surga. Pasti dia udah ditebus dosanya. Tinggal saya yang harus masuk surga kalau mau ketemu papi saya. Di situ saya ngandelin Tuhan. Di situ saya betul-betul ngandelin Tuhan. Awal-awal saya ngandelin Tuhan, banyak banget masalah yang saya harus hadapi. Orang-orang saya pada ketangkep. Saya harus 86 ke Polda sampai diminta 1M. Saya harus kehilangan semuanya tanpa terkecuali, semua. Nggak ada yang tersisa. Saya ambil posisi positif. Saya tahu Tuhan yang membentuk saya untuk membersihkan diri saya dari harta-harta haram, dari hasil-hasil yang tidak benar. Dan pada saatnya saya kembali pulang, itu juga yang saya bangun. Dari kepercayaan orang-orang, dari kepercayaan orang tua saya, dari kepercayaan adik saya, itu yang saya bangun terus. Bahkan pada saat saya ibadah, nggak jarang saya diminta video call supaya mereka tahu kalau saya benar-benar ada di gereja. Bahkan kalau setiap kali saya ada komsel, tidak diizinkan dengan gampang dan mudah. Itu pergumulan saya untuk diterima di masyarakat. Dan sampai saya di luar, saya bingung, saya nggak punya gereja. Saya nggak pernah punya gereja. Gereja saya itu di dalam. Gereja saya itu di Semarang. Yang
datang banyak tuh pelayanan dari mana-mana. Saya nggak ada benteng gereja apapun namanya. Sampai saya ketemu teman remaja saya. Waktu itu saya tahu di firman Tuhan kalau kita harus taat kedukaan. Saya coba datang di setiap ada acara orang meninggal, dan saya ketemu teman saya yang waktu saya remaja. Dan ikut aja ke gereja, ke tempat gereja kita, gereja remaja dia, dan itu gereja sidang jemaat Allah. Saya mulai bergereja di situ. Saya lakukan semua hal yang Tuhan mau. Saya ikutin komsel, saya ikutin ibadah doa, saya ikut mendoakan, saya ikutin semuanya. Sampai saya tahu Tuhan membentuk saya luar biasa. Sampai saya tahu Tuhan itu benar-benar memakai hidup saya, dan saya merasakan semuanya. Saya nggak pernah memikirkan kalau ketiga anak saya, di mana waktu itu papi saya pun udah tidak bekerja, ada adik saya yang mensupport dengan suaminya, sampai anak saya itu tiga-tiganya bisa lulus sarjana itu semua dan bekerja di tempat-tempat yang baik. Itu yang saya lakukan. Tuhan lakukan kita bagian kita. Saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagian dia. Saya merasa Tuhan itu luar biasa. Dengan keadaan saya dekat sama Tuhan, saya tahu dia tidak pernah akan mengecewakan saya seperti pasangan-pasangan saya, seperti orang-orang yang dekat sama saya. Sampai saya coba, anak saya sudah akan bekerja, anak saya pun mengingatkan, Mama udah ngomong, kalau Mami sudah tidak perlu lagi mencari nafkah buat kita, Mami mau pelayanan. Anak saya mendorong saya untuk sekolah penginjilan, dan saya sudah bergabung di penginjilan di STT Global. Saya merasa Tuhan itu luar biasa buat saya. Dengan segala apapun yang saya butuhkan sekarang, saya tahu Tuhan yang penuhin semua. Bahkan untuk hal yang kecil pun Tuhan pikirkan buat saya. Kadang untuk membeli buku, untuk pelayanan saya, Tuhan yang kirimkan orang-orang yang bisa membantu, mensupport saya, mendapatkan buku dari mereka, dengan cara apapun. Tugas saya cuma jalankan firman Tuhan, tugas saya cuma berdoa, dan saya tahu segala sesuatu kedagingan saya sudah lepaskan, saya sudah menaruh pengampunan buat mereka semua. Saya berkomunikasi dengan mantan suami saya yang pertama dengan baik. Mantan suami saya yang kedua sudah meninggal. Saya ketemu sama anak-anak akhirnya, cuma belum begitu dekat, dan itu pergumulan saya. Mereka masih di agama seberang, ikutin bapaknya. Saya tidak pernah mengurus mereka, tapi saya berharap punya kerinduan kalau anak-anak saya juga akan kembali ikutin saya. Dan yang kecil masih ada di tempat tetangga saya, dia yang sudah kuliah, dan dia yang lebih dekat lagi dengan saya, dia pelayanan. Pada saat saya ceritain masalah ini ke dia tidak membenci bapaknya. Bahkan dia support saya, semangat nih, doain dia ya. Saya bangga banget, saya tahu apapun dalam Tuhan, kita pasti bisa akan mengampuni. Kita akan hidup lebih baik lagi dan lebih benar lagi. Saya rasa kesaksian saya cukup. Saya tahu saya punya Allah yang dahsyat. Saya tidak takut untuk menyaksikan apapun selama saya tahu itu kebenaran. Tuhan pasti akan menjaga saya. Makasih. Demikian video ini saudara-saudara, semoga bermanfaat, boleh memberkati kita, menguatkan kita, supaya kita semakin semangat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi dari video-video dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.